Katakan padaku, siapa Sri Asih sebenarnya? Mas. Rupanya engkau Bidara. Sri Asih. Bidara. Sri Asih. Kiai Basari. Wulan, kau harus bisa mendekati Kiai Basari. Bagaimana mungkin, Guru? Kiai Basari berada di tengah orang-orang sakti. Begitu muncul, pasti aku ditangkapnya. Bisa, asal kau tidak gegabah. Ikuti saja perintahku. Baik, Guru. Kang Basir! Kang Basir! Sini, Kang! Aku? Ya, Kakang. Siapa lagi? Sini, Kang. Ada makanan buat Kakang. Makanan? Makanan? Ini Kang Basir, kan? Iya. Kalian ini siapa? Masa lupa, Kang? Saya kan Mimi. Dia adikku, Mumu. Dan ini Mbak Yuku, Mama. Mama, Mimi, Mumu. Nama kalian akur banget. Mana makanannya? Ada tamu, Mbak. Kenalkan, ini adik bungsuku. Pasti namanya Momo. Bukan. Memeh. Bukan juga. Nah, terus siapa? Mumi. Waduh, seumur-umur kok baru mendengar nama seperti itu. Itulah bedanya. Anak-anakku dengan anak orang lain. Wah, bener juga, Bu. Ngomong-ngomong, saya kan diajak kemari untuk melihat makanan. Boleh saya melihat makanannya, Bu? Iya, ayo. Bagaimana kabar Ki Haji? Oh, dia baik-baik saja, Bu. Dia hebat. Hebat? Hebat apanya? Masakannya. Dia memberi kami makan 3 kali sehari. Padahal dia bukan orang kaya. Masakannya enak loh, Bu. Itu bukan hebat. Aku kira dia bisa terbang atau bisa menghilang. Loh, kalau yang bisa terbang dan bisa menghilang, itu namanya satu ilmu dan satu guru denganku. Kang Basir bisa? Hah? Murid siapa dulu? Nah, kalian kenal dengan Mak Lampir yang nenek sudah tua, peot, bawa begitu. Dia itu pasti lari ketakutan, terbirit-birit dan menyembah-nyembah kalau ketemu denganku. Aduh, siapa yang berani kurang ajar padaku? Tidak ada siapa-siapa, tapi terasa sakit sekali kepalaku. Itu berarti itulah pada Mak Lampir. Kau jangan kurang ajar lagi. Kurang ajar bagaimana? Ibu belum kenal sih dengan Mak Lampir. Kang Basir bisa terbang dan menghilang? Hah? Dulu aku jagonya. Sekarang? Sekarang tidak lagi. Silakan dicicipi makanannya. Sekarang kita sudah bisa bekerja. Keteng Wulan. Ya, Guru. Keteng Wulan, masuklah ke dalam kendi ini. Jangan keluar sebelum aku panggil. Baik, Guru. Sari, kau juga. Baik, Guru. Bangunlah Basir. Sekarang kau akan menjadi pesuruhku yang paling patuh.
Sudah lama kita meninggalkan rumah. Ya, sudah lama. Aku sangat merindukan ayahku. Sama, aku juga rindu dengan ibuku. Kakang, kita harus melanjutkan pernikahan kita. Ya, harus kita lanjutkan. Kapan? Secepatnya, makin cepat makin baik. Iya, saya harus membicarakan pernikahan kita pada guru saya, Datuk Larangtapa. Saya ingin meminta restunya. Aku juga. Aku akan minta restu Kiai Jabat. Ada apa, Kakang? Kau dengar suara itu? Apa yang kau dengar? Suara dedaunan yang terkena angin. Kau dengar suara rawangan keras itu? Tidak. Suara apa? Suara gerandung dalam kurungannya di alam kasat mata. Aku harus melaporkannya pada guruku. Ayo Farida. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbesan, Datu. Aku melamar muridmu untuk muridku. Maksud Kiai melamar Farida untuk sembara? Benar. Setuju. Setuju sekali. Kalau bisa, kita nikahkan sekarang. Jangan. Farida, masih ada walinya yang sah. Raisman, ayahnya sendiri. Kalau begitu, kita temui ayahnya Farida dulu. Iya. Kita langsungkan pernikahan sembara di rumahnya. Bagaimana pendapatmu, Bara? Memang itu yang kami tunggu, Guru. Farida, akhirnya kau mendapatkan juga sembaramu. Berkat doamu, Rindi. Doakan aku juga ya, agar aku bisa secepatnya menemukan kekasihku. Siapa? Jatmiko. Oh, aku ingin segera menikah dengannya, insya Allah. Bagaimana dengan gerandong, Guru? Saya mendengar raungannya. Kita bawa juga. Nanti Santalima dan Panglima Kumbang akan aku tugaskan untuk menjaga gerandong, agar tidak lepas. Sip. Pak D. Sudah makan, Pak D? Belum waktunya. Kalau sudah waktunya makan, jangan lupa panggil saya ya. Semilik kete. Kenapa Pak D melihat saya terus? Kenapa Pak D? Bau. Jamak lah. Saya belum mandi 4 hari. Dari mana kau tadi? Cari angin. Di sini suntuk Pak D. Kenapa? Awas, jangan jauh-jauh. Aku mendapat firasat. Musuh akan melancarkan serangan ke sini. Pak D belum kenal aku ya? Nih Basir, pendekar tersohor di seluruh kampung. Kalau soal serang menyerang, biasa bagi pendekar. Letakkan kendi itu di tempat yang tersembunyi. Cepat lakukan, Basir. Lakukan. Lakukan. Sedang melamun apa Pak D? Entah kenapa. Tiba-tiba aku merasa bingung sendiri. Aku tahu sebabnya. Apa? Pasti karena Pak D belum makan. Itu kan kamu, Sir. Itu sudah kodrat Pak D. Makanan itu penting bagi orang hidup. Orang yang mengabaikan makan berarti dia mengabaikan hidup. Betul nggak? Tidak begitu, Sir. Betulnya bagaimana Pak D? Orang yang ingin benar-benar hidup tidak akan menjadikan makanan sebagai tujuan utama. Karena tujuan hidup bukan hanya untuk makan, Sir. Tapi makanan itu penting loh Pak D. Itu penting. Tapi akibatnya seperti kamu. Loh, kok aku? Oh. Pak D? Pak D? Sebelah kete. Mentang-mentang bisa ngilang aku ditinggal. Sebelah kete.
Saya tidak dianggap orang. Pergi seenaknya dewe. Sudah tua bangka, nggak punya sopan santun. Dasar. Cepat, sebelum mereka tahu kita ada di sini. Kiai, bangun Kiai. Kiai belum salat asar. Masya Allah, kalau tidak dibangunkan, barangkali bisa kelewat waktu asarku. Sri Asih. Kiai menyebut Sri Asih. Iya. Dia nyimpi darah, Kiai. Bukan. Dia Sri Asih. Sri Asih. Aku menerima getarannya, tapi tidak tahu di mana sumbernya. Kisanak bagaimana? Aku juga. Sepertinya musuh telah masuk dengan menggunakan aji tabirasa. Usahaku berhasil. Panglima Kumbang dan Santalima tidak bisa menembus tabirku. Sekarang aku bisa menghancurkan mereka dari dalam. Cepat, hancur kau sekarang. Hanya kereta saja. Ya, tentu lengkap dengan kudanya. Kapan berangkat? Insya Allah, lusa. Betul akan menikahkan Sembara dengan Farida. Begitulah kalau Allah mengizinkan. Tidak, tidak bisa. Farida harus tetap jadi perawan sampai tua. Agar Kiai Ageng Prayogo merintih-rintih di dalam kuburnya. Di rumah siapa pernikahan akan dilangsungkan? Di rumah Sembara atau Farida? Belum ada kepastian. Akan kami rundingkan dengan kedua orang tuanya. Raisman. Melalui Raisman, aku bisa menggagalkan pernikahan Sembara dengan Farida. Akan aku nyalakan api cinta Raisman kepada Ibu Sembara. Akan kukobarkan cinta Raisman berapi-api. Bagaimana dengan keselamatan dua saudaraku, Guru? Siapa? Kenting Wulan dan Kenting Sari. Dia akan pulang dengan membawa kemenangan. Gerandong lepas. Persatuan musuh-musuhku retak. Pecah berkeping-keping.
kakek. Bikin kaget saja. Melamunkan apa? Tidak. Katakan pada kakek, apa yang membuatmu sedih? Kek, kakek kasihan pada Rindi. Aneh. Kenapa bicara seperti itu? Apakah Rindi merasakan kasih sayang kakek telah berkurang? Farida sebentar lagi menikah dengan Kakang Sembara. Kakek tidak kasihan pada Rindi. Katakan terus terang. Kau masih mencintai Sembara? Kakang Sembara sudah menjadi milik Farida. Jika kau benar mencintainya dan yakin akan hidup bahagia bersama Sembara, kakek berjanji akan merebutnya dari tangan Farida. Betul, Kek? Iya. Meskipun kakek harus berkorban. Berkorban? Iya, kau tahu. Para kiai sakti itu pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengejar kakek dan membunuh kakek. Tapi tidak apa-apa. Kakek rela mati, asal kau bahagia. Tidak, Kek. Kakek tidak perlu berkorban seperti itu. Rindi sudah punya pemuda lain yang tidak kalah saktinya dengan Sembara. Siapa? Jatmiko. Tidak, Rindi. Kau tidak boleh menikah dengan Jatmiko. Kau akan aku satukan dengan Sembara. Aku harus bisa membakar kemarahan Sejumantoro dan sejabat terhadap Datuk Larang Tapa. Mereka harus saling bermusuhan. Mereka akan saling membunuh. Sekarang aku punya kesempatan. Aku dapat jalan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Guru? Apakah aku harus menyebar fitnah dulu di antara mereka? Hingga diam-diam mereka saling mencurigai, Guru? Kau benar, Telasih. Fitnah di antara mereka rupanya menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan musuh-musuhku. Baik, kita cari Jatmiko bersama-sama. Tapi nanti, setelah kita menyaksikan pernikahan Sembara dan Farida. Kenapa harus menunggu lama, Kek? Tidak lama. Rencananya, lusa kita semua sudah meninggalkan rumah Ki Haji. Kita semua dari bangsa jin ditugaskan untuk mengawasi si Grandong. Kakek ditugaskan memimpin pengamanannya hingga sampai di tempat tujuan. Iya, Kek. Kapan? Kami butuh waktu, Menir. Menarik orang yang semula memusuhi company untuk menyeberang ke pihak kita, itu bukan pekerjaan mudah. Betul, Menir. Apalagi orang yang kita tarik bukan orang yang bodoh. Dia orang pilihan Mataram. Ya, lantas kesanggupan kalian kapan? Bagaimana kalau kita bunuh saja Menir? Jika Menir mau menerima bangkainya, esok hari bisa aku kirim mayatnya ke sini. Benar, janji? Janji. Dengan apa kau mau membunuhnya? Racun. Ingat Menir, saya, Kori, dan Lindu Aji tinggal dalam satu rumah. Apapun yang kita lakukan untuk menghabisi Lindu Aji tidak akan sulit. Bagaimana pendapatmu, Kori? Aku tidak setuju. Jika company menginginkan kematian Lindu Aji, kenapa Menir minta bantuanku? Dan tidak perlu Demang Antavirya repot-repot bersandiwara segala, memasang perangkap sehingga bisa tinggal serumah dengan Lindu Aji. Bukankah begitu, Menir? Ya, ya. Jika Menir menginginkan kematiannya, seharusnya kirim saja penembak jitu. Habis perkara. Ya. Lantas maksudmu bagaimana? Apa yang sebenarnya Menir inginkan dari Lindu Aji? Aku ingin dia menjadi orangku. Karena itu Menir harus memberi kami waktu yang cukup. Terus terang, kami tidak bisa bekerja dengan baik jika Menir terus-menerus mengirim utusan agar kami menyelesaikan pekerjaan sulit ini secepatnya. Tapi kau harus memberi batasan waktu, Kori. Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun? Kapan? 2 tahun terlalu lama, Menir. 5 bulan saya kira cukup. Hud. Aku beri waktu 5 bulan untukmu, Kori. Tidak cukup, Menir. Aku tidak bisa. Cukup. Aku tidak mau lama-lama. Apa maksud Kidemang minta waktu 5 bulan? Memangnya gampang menundukkan Lindu Aji? Gampang. Asal Nona mau minta bantuan orang pintar, kita pasti bisa. Begitu saja kok repot. Maksud Kidemang?
Orang pintar, Nona. Orang pintar. Orang yang bisa membuat Lindu Aji jatuh cinta pada Nona. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, ditanggung Lindu Aji akan tergila-gila kepada Nona. Tidak repot, kan? Guna-guna? Iya, setuju? Terserah Nona. Bagaimana? Boleh. Sekarang juga kita bisa langsung ke rumahnya. Kanjeng, berhasil Kanjeng. Siapa dia? Seorang penghibur opsir-opsir company. Kurang ajar. Berarti dia sengaja diselundupkan untuk mengorek rahasia-rahasia yang kita miliki. Siapa nama aslinya? Cory. Sudah kuduga, Lisa bukan nama aslinya. Benar, hanya nama samaran. Dan Demang Antawirya? Mereka semuanya antek-antek company. Kurang ajar. Kita kena tipu mereka. Ada yang pernah menyaksikan Cory dan Demang Antawirya berhubungan dengan company? Ada. Siapa? Telik Sandi kita sendiri. Dia bekerja sebagai tukang sapu di markas company. Ada di sini? Ada. Saya suruh menunggu di luar. Panggil dia kemari. Baik, Kanjeng. Siapa namamu? Kar. Lengkapnya Kardi, Kanjeng. Pak Kar kenal Cory dan Demang Antawirya? Kenal secara pribadi sih tidak, tapi saya tahu dia bekerja pada company. Pernah melihat Cory dan Demang Antawirya berhubungan dengan company? Sering, Kanjeng. Terakhir tadi siang saya lihat Nona Cory memasuki kantor Menir Hendrik bersama Demang Antawirya. Oh. Apa katanya waktu Cory dan Demang Antawirya pamit pergi? Cory bilang mau belanja di pasar kota. Sedangkan Demang Antawirya mau menengok anak istrinya. Ingat pesanku. Jika kalian bertemu dengan Cory dan Demang Antawirya, kita harus bersikap pura-pura tidak tahu. Company telah membuat muslihat. Kita pun juga harus membuat perangkap balik. Dengan tujuan, Cory dan Demang Antawirya yang menjadi sasaran. Maksud Kanjeng? Kelicikan kita balas dengan kelicikan. Di mana Cory sekarang? Kenapa tertawa, Nek? Kalian membohongi aku. Namamu bukan Cory. Betul, Nek. Namaku memang Cory. Sumpah. Sumpah apa? Mau sumpah mati? Mau? Namaku memang Cory? Betul, Nek. Namanya memang Cory. Nama sejak kecil. Kau juga mau sumpah mati? Kalau namanya bukan Cory? Hah? Sumpah. Saradiko sabataha om jasmi jasmi jasmi. Mendengarkan apa nama yang nenek ucapkan tadi? Mendengarkan, Nek. Nenek menyebut nama Jasmi sampai 3 kali. Itulah namamu. Jasmi? Masa namaku Jasmi? Jelek amat. Tapi itulah sebenarnya namamu, bukan Cory. Jasmi, terimalah ini, agar kamu dicintai dan disayangi para lelaki. Bagaimana cara memakainya, Nek? Tanamlah di depan pintu lelaki yang kamu tuju. Jika lelaki itu melangkahi batu itu, dia pasti akan tergila-gila pada kamu. Terima kasih, Nek. Dengan ini aku akan memikat Lindu Aji. Lindu Aji, tunggulah. Kau pasti akan kudapatkan. Terus terang,
Kami khawatir atas keselamatan dua saudara kami yang guru selundupkan ke tengah orang sakti itu. Kenapa khawatir? Kau tidak percaya padaku? Percaya, Guru. Tapi bagaimana kalau mereka ketahuan? Goblok! Kalau ketahuan mereka sudah ditangkap sejak kedatangan Basir pertama kali. Betul. Ternyata Panglima Kumbang dan Santalima yang mendapat julukan si mata malaikat tidak dapat menembus tabir gelap yang diberikan guru kepada Kenting Wulan dan Kenting Sari. Kalian tahu apa sebab kedua saudaramu itu kukirim ke tengah mereka? Itulah yang ingin kami ketahui, Guru. Mari, ikut aku. Mas Benggala, tunjukkan pada kami semua kehidupan masa lalu Basari, Jabat dan Bidara.